Oke guys, kali ini gue bakal ngebahas skema jasa jual website. Misalnya lu jadi WordPress developer, terus lu mau ngejual jasa pembuatan website. Ini modalnya cukup 900.000, lu bisa dapet sampai puluhan juta per tahun. Nah, sini gue kasih tahu. Nah, yang pertama persiapan dan modal awal. Ada tiga, yaitu skill, terus laptop dan internet. Yang ketiga adalah hosting. Hosting adalah tempat atau server untuk menaruh website yang kalian buat nanti. Jadi kita masuk ke modal utamanya adalah hosting dan nantinya ada domain. Jadi kalau kalian milih hosting itu harus cari pertama yang murah biar untungnya banyak. Yang kedua after salesnya bagus biar kalian nggak pusing kalau misalnya nanti website yang kalian kelola itu kenapa-kenapa atau servernya down. Jadi harus cari yang after salesnya bagus dan responsibel gitu CS-nya. Nah di sini gue ada rekomendasi dari Niaga Hoster, itu udah gue pakai selama kurang lebih 4 tahun. Sampai saat ini tuh after salesnya tuh bagus banget, responnya bagus banget. Ketika ada kenapa-kenapa atau ada masalah di website itu responnya cepat dan bakal ditangani secepat mungkin. Nah, terus kita mulai masuk ke perhitungan modal hosting. Jadi di Niaga Hoster itu untuk pembelian hosting pertama dan langsung 3 tahun itu promonya gila-gilaan cuy. Nah, ini hosting 3 tahun itu harganya 995.004 untuk tipe unlimited hosting. Kalau kita jabarkan per tahun, itu per tahunnya ada 331.668 dan per bulannya segini guys. Dan gratis satu domain untuk satu tahun. Jadi nanti kan kalau satu website itu satu domain. Nah, jadi nanti tinggal dibeli domain-domain lainnya. Nah, untuk pembelian awal tuh gratis satu domain guys. Jadi ini gua contohin. Nah, nih, misalnya kalian, nah ini kalian beli yang paket personal nih. Di sini kan ada bacaan unlimited add-on domain yang artinya kalian tuh bebas nambahin domain berapapun. Nah, harga per tahunnya 896.400 ini belum sama pajak ya guys. Nah, misalnya nih. Nah, ini kita pilih yang 3 tahun terus kita domain contoh gitu. Ini kita ambil domain yang gratisnya gitu. Misalnya domain contoh deh. Nah, ini kita cek domainnya. Nanti nah, misalnya ada nih. Oke, kita tambah ke chart. Nah, sebentar sedang menambahkan. Nah, totalnya adalah Rp995.004 untuk 3 tahun. Itu sudah dengan pajak 11% guys. Nah, oke kita lanjut lagi ke skemanya. Nah, oke. Nah, untuk gratis domain, nah per bulannya jadi segini guys. Output dari kalian beli si hosting 3 tahun itu, kalian tuh bisa bikin 20 website dalam satu hosting yang tadi kalian beli. Asumsinya adalah satu website memakan 1 GB hosting. Nah, ini gue contohin tuh buat website-website yang tipenya tuh landing page ya guys. Jadi nggak ada proses di dalamnya kayak company profile atau misalnya show information. Misalnya sebuah toko furnitur itu mau memperlihatkan barang-barangnya, memperlihatkan katalog tanpa ada proses di dalamnya. Jadi cukup tuh 1 GB untuk satu website. Tapi kalau ada proses misalnya toko online atau kursus online atau jasa rental mobil itu beda lagi ya guys. Itu bisa mungkin makan 2-3 gigaan. Nah, oke. Jadi asumsinya dengan satu hosting tersebut itu kita bisa bikin 20 website sama dengan 20 giga hosting yang satu websitenya adalah 1 giga hosting. Oke, kita masuk ke harga jual. Nah, ini rumus sederhananya harga jual yaitu jasa plus hosting plus domain sama dengan harga jual yang kalian bakal tawarkan nanti. Jadi misalnya jasanya itu 1 juta, ini jasanya doang ya. Terus hostingnya 200.000, lalu domainnya 200.000. Nah ini domain itu nanti beda-beda ya guys harganya. Nanti ini coba kita cek. Misalnya di sini kita cek. Nah ini kan beda-beda guys tuh. Ada yang 295.000, ada yang 34, ada yang 174. Nah nanti tinggal disesuaikan aja. Ini gue tarik rata-ratanya aja ya 200.000. Nah jadi totalnya untuk harga jual website itu ada di angka 1,4 juta per website. Ini nanti kalian bebas ya. Misalnya mau ngargain jasa kalian 1,5 juta atau
jasa kalian 2 juta, nanti di hostingnya juga tambahin, ini adalah hitungan kasar dari gua. Nah, oke, kita masuk ke charge. Nah, charge ini ada dua tipe, guys. Ada charge wajib dan ada charge opsional. Jadi kalau charge wajib itu nih, biaya perpanjang hosting plus domain per tahun itu wajib. Itu wajib di charge ke klien untuk charge wajib biaya perpanjang hosting plus domain, yaitu 400.000 plus 200.000. Ini harga domain, ini harga hosting, sama dengan 600. Nah, kok harga perpanjangnya lebih mahal, Bang? Ini kan kita di sini charge hostingnya cuma 200.000. Nah, karena memang kalau charge tahunannya itu naik, guys. Jadi kalian misalnya beli hosting sekarang 995, nanti cas per tahunnya itu segini, 3.500.000 untuk satu hosting yang di dalamnya ada 20 website. Jadi ya pastinya harus kalian naikin charge ke klien ya. Nah, jadi ya segini. Ini gambaran kasar dari gue yang perhitungannya tuh realistis ya. Nah, terus yang kedua ada charge opsional. Charge opsional itu menyangkut biaya perpanjangan hosting plus domain plus maintain per tahun. Jadi ini kan 400 plus 200, ini hosting dan domain nih, ini wajib nih. Nah, ada biaya maintain. Biaya maintain tuh apa? Nanti kalian bisa tawarin, misalnya kalian bisa maintain dalam masuk-masukin artikel atau ngubah sebuah halaman atau nanti nambahin galeri atau apapun deh jasa maintain yang bisa kalian tawarkan. Itu bisa kalian charge juga tuh 1 juta misalnya, atau terserah kalian mau charge 1,5 juta. Nah, ini misalnya gue contohin 1 juta per tahun. Jadi total charge opsionalnya itu 1,6 juta per tahun untuk satu website ya. Nah, oke, kita nih masuk ke bagian keuntungan. Ini gue bahas keuntungan kotornya dulu ya. Nah, keuntungan kotornya dari project ini, dari pembuatan websitenya aja ya guys. Tadi kan harga pembuatan satu websitenya itu 1,4. Asumsikan kalian bisa dapat 1 atau 2 klien per bulan. Jadi 1,4 dikali 1 atau 2 hasilnya 2.800.000 per bulan. Ini untuk charge websitenya aja. Nah, terus misalnya kalian bisa dapat 20 website per tahun, yaitu memakai satu hosting, berarti 20 kali 4 1,4 juta sama dengan 28 juta per tahun. Ini dari project websitenya aja. Jadi ada 20 website per tahunnya itu dapat segini, guys. Nah, oke, kita misalnya dari charge-nya nih. Nanti kita gabung ya. Dari charge-nya doang, charge wajib misalnya klien kalian tuh maunya charge-nya yang charge wajib semua, nggak ada yang maintain gitu ya. Nah, tinggal dikali aja 20 website per tahun dikali charge wajibnya ini 600 kan di sini. Nah, 600.000 hasilnya 12 juta, guys. Nah, misalnya kliennya minta pakai maintain juga. Nah, sama tinggal dikaliin aja, guys. Misalnya ada 20 website pakai maintain semua nih. Kita asumsinya asumsi positif aja, guys. Jadi pakai maintain semua. Jadi 20 kali 1,6 juta ya 32 juta hasilnya. Nah, ini kita hitung keuntungan bersihnya. Keuntungan bersihnya rumusnya itu begini. Project yang ini plus charge wajib plus biaya hosting. Nah, ini per tahun ya guys. Ini gue hitung untuk keuntungan per tahun. Jadi misalnya kalian dapat per tahunnya tuh 20 klien atau 20 website. Jadi kan dapatnya 28 juta nih dari projectnya doang. Plus charge wajibnya 12 juta nih yang ini nih. Ini charge wajib, hosting dan domain itu 12 juta. Nah, dikurangin harga ini 3.500.000 harga yang ini, guys. Karena kan kalian bakal perpanjang nih. Nah, dikurangin harga ini. Nah, totalnya itu segini, guys. Nanti harga domainnya juga itu dibayarin sama klien. Jadi pastiin kalian cas tuh domain dan hostingnya. Jadi biar dibayarin klien dari biaya hosting dan domainnya. Nah, keuntungannya tuh perkiraan ya. Perkiraan tuh segini, guys. Misalnya ditambah maintain, yang berarti kan ini naik 2 kali lipat nih karena ada maintainnya di bagian charge-nya. Itu keuntungan segini perkiraan, guys. Jadi kalian tuh bisa dapat lebih atau bisa dapat kurang. Jadi kalau dapat lebih ya kalian tinggal tambahin aja, misalnya di maintain-nya kalian tambahin berapa, atau di project-nya misalnya di sini di bagian jasa pembuatan websitenya ini kan gua hitung 1,4 juta. Di sininya itu 1 juta. Ini bisa kalian tambahin, misalnya kalian jasa websitenya doang itu 1,5 juta atau 2 juta. Nah, itu tinggal
kalian akal-akalin aja.